Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke DCWT sesi kedua, di mana kita akan membahas mengenai altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai Bitcoin dan Ethereum, bisa cek di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload jam 11 pagi tadi, ya. Kita bisa di sini cryptocurrency market lanjut lagi drop sebesar 4,26%. Dengan total market cap di 2,36 triliun US dollars, Bitcoin dominance mulai meningkat 0,07%. Dan volume meningkat 13,81%. Kita bisa lihat di sini untuk BNB terjadi rally tipis 0,13% saja di angka 607. Kayaknya masih kena resisten yang kemarin deh. Resisten, aduh gue lupa tepat di angka berapa ya, tapi masih belum jebol berarti ya. Solana ngedam sebesar 6,61%. Sementara XRP terjadi juga koreksi sangat signifikan, nyaris 5% ya. Lalu Dogecoin dump 7,18%, Toncoin 6,61% dumpnya, dan Cardano juga nggak mau kalah dump sebesar 5,65% ya. Jadi seperti yang gue sudah bahas ya, memang sesuai dengan pembahasan kemarin simpelnya sih ya, nggak usah muter-muter aja sih, ya itu aja sebenarnya. Kalau kemarin kita berharap terjadi lagi momentum seperti di Januari, kayaknya susah karena di Januari itu ada mulai hype dari halving ya. Sebelumnya di Oktober sampai ke Desember lah mungkin ya, itu hype dari ETF spot. ETF spot udah mulai kehabisan momentum. Kalau lo perhatiin ETF spot itu rilis di segini ya. Jadi kalau buat lo yang ngelong di sini kena cut loss ya, atau liquid malah ya. Jadi yang lagi-lagi makanya kenapa gue pribadi sangat tidak setuju dengan namanya lu nunggu nih event misalkan event halving, event ETF spot, atau apa nanti kedepannya ada event-event tertentu. Karena seringkali market front running ya, mereka pengen duluan profit, dan profit duluan memang ya. Makanya kenapa kalau lu udah baca di news dan lagi rame di news, itu kemungkinan besar lu udah sedikit telat menuju ke event tersebut. Karena sekali lagi, satu fenomena yang seringkali di coin yang bernama buying the rumor and selling the news terjadi 2 kali berturut-turut, dan sekarang kita bisa lihat Bitcoin dengan sangat jelas membuat suatu lower high ya. Overall tapi gue seneng kalau pas gue lihat di komen satu juga banyak yang bilang ya, 90% lebih lah rata-rata orang merasa wah bener ya, belajar sesuatu dari TCI. That's good karena itu yang kita ingin, supaya orang-orang itu nggak kejebak lagi dalam hal-hal yang sama seperti cycle kemarin lagi. Karena ya sayang buat apa kejebak di tempat yang sama gitu. Dan kalau gue lihat majority mau belajar, at least di comment section kita ya. Walaupun ada aja 1-2 yang nyeleneh gitu, yang gue kategorikan sebagai dablek gitu ya. Udah dikasih tahu data, dikasih tahu fakta gitu ya, statistik, ya tetap masih ngeyel begitu. Tapi ya nggak apa karena selalu harus ada statistiknya orang yang gagal di market. Nggak mungkin semua berhasil di market. Untungnya 90% dari subscriber baru maupun lama itu yang komen-komen di bawah tuh sepertinya masuk ke dalam orang-orang yang profitable sepertinya ya. I don't know, at least kalau gue ngelihatnya seperti itu. Karena kalau gue lihat orang-orang lain di social media ya, di IG dan kawan-kawan yang tidak berhubungan dengan yang tidak berhubungan dengan TCI itu cenderung negatif ya. Wah, kayaknya tuh koar-koar gitu ya. Wah, BTC bla bla kripto lah sampah. Udah mulai keluar tuh. Hashtag kripto sampah udah mulai keluar. Untungnya di komen kita ya, atau di grup kita cenderung enggak sih, 90%, 80 to 90% cenderung mereka sudah siap. And that's good. Karena gue senang banget akhirnya message gue yang penting, yaitu kita bisa drop, itu mereka udah masuk otak nih, udah masuk ke para subscriber dan mungkin para pengikut TCI yang setia begitu ya. Karena lagi-lagi kita ini bukan dukun, di sini tuh kita bukan tertarik untuk menjadi dukun, kita di sini tertarik untuk menjadi investor, dan investor trader itu harus siap dengan 2 jenis skenario. Dan kebetulan skenario yang gue lebih bias, yaitu bias gue lebih ke bearish, terjadi gitu. Gue bukan, sekali lagi, nggak ngedukun. Teori gue itu semua berdasarkan dari ini. Kalau gue sih simple, nggak usah muter-muter, ini aja 7 bulan ya. Masa 7 bulan bullish candle gitu ya, terus menerus, nggak ada sekalipun candle koreksi, menurut gue udah nggak sehat.
gitu. Jadi ya makanya ya gue nggak ngasal ngomong gitu loh. Kadang-kadang ada orang langsung ngomong, mana datanya, jangan ngasal. Ini nggak ngasal, ini datanya gitu loh. Ini datanya. Dan kalau kita ngomong statistically speaking, MA8 kita sudah bahas udah sering banget lah MA8 di weekly ya. Lihat saat dia jebol rata-rata ke bull support band seperti di sini dan seterusnya. Tapi ya lagi-lagi ada memang tipe orang yang ngeyel ya, dan untungnya puji Tuhannya yang ngeyel ini kurang dari 10% lah menurut gue dari orang-orang yang at least berani komen gitu ya. Oke, overall masih sesuai dengan perkiraan sih ya, masih sesuai dengan perkiraan. Tapi pertanyaannya, secepat apa nih kalau sampai benar-benar bearish scenario? Menurut gue akan menjadi trigger terbesar untuk altcoins juga tentunya adalah kalau sampai Bitcoin membuat lower low dan daily close di bawah dari 61.158, di mana kemarin tanggal 17 dan 18 kemarin dia berhasil mantul ya. Kalau sampai jebol dari situ juga, ya lihat sendiri, membuat lower low, lower high, lower low lagi. Nah, apalagi koin udah jadi resisten, ya ujung-ujungnya ke target 55.000 gitu, ke bull support band. Gini, bull support band ini adalah target menurut gue ya, dari statistiknya akurasi mungkin 80-90% ya. Saat weekly close di bawah dari MA8 itu kita masuk ke bull support band ya. Nah, itu ke 55.000 sampai 54.000 gitu. Karena masih aja ada yang komen, udah intinya bakal sampai kemana. Bukan begitu, intinya tuh harusnya kita tahu semua skenario. Tapi ya lagi-lagi ya, masuk ke dalam orang dablek gitu ya, mungkin itu ya. Tapi intinya, kita harus siap dengan possibility kena ke bull support band. Even tembus. Begitu ya. Kalau tembus, berarti itu kan sekitar 55 sampai 54. Berarti selanjutnya adalah struktur di sini ya. Struktur yang terbentuk dari tanggal 14 Februari, wah lagi Valentine, sampai breakout di tanggal 26 Februari, yaitu di 52.000 sampai 49.900, ya dibulatin 50.000 lah. 50 sampai 52.000. Semoga nahan di situ sih. Kalau gua sih pengennya nahan situ. Semoga juga bull support band ya nggak jebol juga gitu, dan MA200 pelan-pelan menjemput begitu. Harusnya konversi cukup banyak ya. Di sini ada ya, di daerah sini sampai sini itu ada bull support band ya. Kalau buat lo yang nggak kebayang visualnya gini, gue kasih aja di bull support band ya. Ini kita bisa geser ke daily karena gue udah fixin di ini ya, di weekly nih. Jadi lo bisa, adalah caranya ya. Sebenarnya tinggal oprek-oprek sedikit aja di TradingView, lo bisa ngebikin candle di weekly tetap appear di daily ya. Nah, jadi numpuk sebenarnya support. Ada bull support band, lalu ada 52.000, 50.000, 700 sampai 50.000. Nah, semoga kalau sampai dia ke sini itu ketahan oleh salah satu di sini ya. Karena kalau ini jebol, itu kayaknya bisa lebih berkepanjangan gitu. Jadi ini skenario yang idealnya seperti ini ya kalau menurut gua. Udah turun sampai sini, bertahan, oke lah, konsolidasi berapa lama sampai balik lagi ke normanya. Ya itu maksudnya apa Bang normanya? Normanya adalah ya kita tahu bahwa cycle ini masa-masa tahun preparation, berarti sideways dulu, baru tahun depan 2025 itu mulai lagi lanjut gitu dengan momentum yang tinggi gitu. Di sini ya mungkin sideways-nya bisa sedikit membuat ya konsolidasi, naik dikit-dikit, sideways tapi mungkin dengan bias tertentu, lebih ke bullish atau bearish. We'll never know. Lebih si biasnya kemana. Tapi yang penting adalah mempertahankan struktur di atas dari 50 ribuan. Itu harapan gua. Ya kalau sampai jebol langsung loncatnya jauh soalnya ke 44 ribuan begitu ya. Oke, nah buat yang mungkin bingung, Bang katanya altcoins, kok bahas juga BTC, suka nggak suka? Buat lo yang sudah hafal TCI, tahu bahwa pada faktanya Bitcoin itu yang masih memimpin market. Ya, jadi kita nggak bisa tutup mata dengan charting Bitcoin, karena kalau Bitcoinnya drop, ini cenderung akan lebih terjun payung lagi. Gitu. As easy as that. Itu udah terjadi dari cycle ke cycle. Gitu, ya. Makanya penting, bahkan sampai lu nggak punya BTC pun tetap melakukan charting Bitcoin. Gitu, ya. Oke. Itu overallnya, makronya untuk hari ini, sisanya si indeks dolar dan Bitcoin dominance nggak terlalu beda jauh lah ya. Rosternya hari ini adalah Matic, Manta, Cardano, HBAR, dan Gala ya. Dan sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah.
Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dan pada hari ini, Toshi Crypto Indonesia dan BitGet memberikan lu berita bahagia, di mana kita bisa mendapatkan 4 BGB untuk perdagangan pertama kita. Dan promosi ini time limited ya, jadi ada waktunya ya. Ini berlangsung dari tanggal 17 April sampai tanggal 30. Jadi masih ada waktu ya, tetapi secepatnya lu ikuti. Sekali lagi, ini hanya bisa untuk lu yang menggunakan link referral kita di bawah ya. Jadi promo eksklusif seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama adalah tugas kita bisa memenangkan 4 BGB dengan volume perdagangan ya. Selama periode promosi dapatkan total volume perdagangan lebih dari 100 USDT. As easy as that ya. Aturannya apa? Sekali lagi lu harus menggunakan link referral kita di bawah ya, karena kalau tidak menggunakan tautan atau link kita, maka lu tidak akan mendapatkan hadiah ini ya. Jadi simpel banget, tinggal melakukan perdagangan pertama lebih dari 100 USD dalam perdagangan spot dan futures akan mendapatkan 4 BGB ya. Secara ketentuan lu bisa pause dulu di sini, lihat semuanya, kalau sudah cocok, sudah srek, semuanya sudah oke, silakan diikuti. Sekali lagi, event ini adalah bukan event bukan event bebas dari BitGet, tapi ini event yang harus menggunakan link referral kita di bawah. Kalau tidak pakai link itu, maka tidak bisa mendapatkan hadiah 4 BGB ya. Sekali lagi, buat lo yang tertarik bisa menggunakan link referral kita di bawah. Untuk Matic sayangnya kemarin di close di bawah dari buy limit ya. Jadi untuk sekarang secara posisi spotnya Matic kita stop lagi ya. Untuk posisi futures nanggung jujurnya, kemarin retest pertama langsung breakdown ya. Jadi untuk sekarang mungkin yang terdekat adalah kalau terjadi retest 1, retest 2 di 0,726, kita bisa buka posisi short dengan target TP bisa di 0,65 atau bisa juga di struktur support di sini yang cukup baru. Bolehlah kita kasih aja tanda deh ya. Kita kasih tanda di sini yaitu di angka, sebentar ini kayak kurang pas. Yes, oke. Di 0,668. Ya, itu untuk posisi long. Posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,668. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 0,726. Itu kurang lebih setup untuk di Polygon Matic. Next kita geser ke Manta. Dan untuk Manta masih struggling ya. Lagi-lagi menurut gua culpritnya adalah dump di tanggal 12 dan 13 April kemarin. Jadi secara struktur berantakan karena kemarin-kemarin sempat masih bisa berhasil bertahan. Tapi saat boom hancur dari sini, ya ini penyakit dari satu aset yang baru launch pool atau launch pad ya, atau pre-sale juga. Mereka nggak punya fondasi yang kuat kalau bahasa simpelnya ya. Fondasinya nggak kuat, di sini nggak banyak struktur support, sekalinya jebol itu akan dengan gampang lanjut membuat lower low, dan lower low gitu. Ini belum kena EMA 20 aja udah mulai takut ya. Jadi untuk sekarang posisi spot otomatis jangan sentuh dulu Manta ya kalau menurut gua, karena lu bisa catch a falling knife ini ya. Jadi nggak worth it menurut gua. Tunggu sampai dia mulai ada struktur yang lebih bullish dan kita bisa akumulasi di previous structures gitu ya. Nah, untuk posisi futuresnya langsung aja kita loncat ke situ. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1,85, kita bisa buka posisi short. Target TP-nya bisa di salah satu week ini ya. Not the best setup jujurnya, tapi kalau buat lo yang pengen tetap buka ya kayak gitu ya. Tapi kalau untuk posisi long harus reclaim, retest 1, retest 2 di 1,854, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 2,122 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Manta. Semoga yang nyangkut nggak terlalu parah karena ini fenomena yang cukup ajaib ya Manta ini ya, banyak banget yang nyangkut. Jadi banyak yang request juga. Ya sayangnya suka nggak suka strukturnya berantakan kemarin ya. Jadi spotnya sih jangan dulu deh, kurang worth it menurut gua ya. Next kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini dia itu kemarin juga terjadi ini ya. Terjadi juga ya masuknya dump karena 5% ya. Jadi untuk buy limit pertama jebol, buy limit kedua di 0,465, untungnya masih nggak jebol. Buy limit ketiga di 0,4448 ya. Itu untuk posisi spot di Cardano. Posisi futuresnya sayangnya setup kemarin nggak ada yang kena ya. Retest di EMA 20-nya nggak terjadi, di 200-nya sekali langsung jebol. Jadi mungkin apa yang dekat adalah posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di 0,465. Target TP dari 0,465 adalah di angka 0,4937.
Itu untuk posisi longnya ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya, retest 1, retest 2 di 0,493. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,465. Next kita geser ke H-bar, dan H-bar tambah parah ya. Hari ini ngedam lagi 9,46 walaupun belum close ya. Kemarin totalnya dam di 20%-an. Ini dia satu lagi alasannya gua sangat tidak menyarankan untuk beli saat satu aset sudah lagi ngepump gitu ya. Pas lagi ngepump, pemikiran lu antara cuma TP atau apa? Atau ya udah jangan lakuin apa-apa gitu. Karena kalau ngepump gini resiko lu tuh terlalu besar, risk rewardnya nggak menarik. Dan buat lu yang nyangkut, semoga nggak terlalu besar duitnya ya. Posisi spotnya, buy limit pertama tembus, kedua lagi di retest, yang ketiga boleh pilih di MA50 atau di 0,108. Gue pribadi lebih baik konservatif, buy limit ketiganya di 0,108 instead of MA50 ya. Itu untuk posisi spotnya. Posisi futuresnya retest pertama sudah terjadi di 0,116 sebagai support. Kita lihat besok. Kalau daily close-nya masih di atas dari 0,116, nah kita ada setup posisi long. Retest kedua di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,134. Kalau dengan syarat ya, daily close dari H-bar di atas dari 0,116. Kalau di bawah ya berarti ya jangan buka ya. Setupnya gagal artinya. Posisi short, skip dulu aja deh ya. Next kita geser ke Gala. Dan untuk Gala, posisi spotnya tersisa 2. Cukup rapi, kemarin dia berhasil bertahan di buy limit kedua di 0,039 dan buy limit ketiga di EMA 200 di 0,0335. Itu untuk posisi spot di Gala. Posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi di EMA 20 sebagai resisten. Artinya kita sudah punya apa? Posisi short. Nah, posisi short kita di mana nih target TP-nya? Sebenarnya kalau lu mau konservatif bisa di sini. Karena kemarin technically speaking ya di sini kurang dikit. Nah, di sini di 0,044 itu sempat menjadi suatu resisten walaupun langsung ketembus besoknya ya. Sebentar, ini kurang pas. 0,4464 ya. Kalau lu target TP paling konservatif ya di situ ya. Kalau mau lebih agresif target TP-nya bisa di 0,039. Tinggal lu pilih sendiri ya. Posisi longnya gimana? Posisi longnya kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di 0,0446, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk DCWT sesi kedua. Seperti biasa gue ingatkan buat lo yang pengen pair favorit lo dimasukin ke DCWT sesi kedua, komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya ya, nggak bisa cuma lu request langsung masuk. Karena kan ya lu lihat sendiri cuma ada 5 ya. Kalau semua orang requestnya beda-beda, mau berapa lama bikin DCWT-nya ya. Ya nanti otomatis kalau demand-nya banyak kita masukin ke DCWT sesi kedua. Seperti biasa, 3 golden rule. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ini 3 hal yang terdengar simple. Mungkin gue udah sangat sering ngomong, orang-orang udah kayak ya bang. Tapi ingat, 3 golden rule itu kalau lu ikuti, kemungkinan lu profit akan jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Ya, gue sangat yakin itu. Karena gue pribadi setelah punya mindset kayak gitu, jauh lebih profitable. Ya. Dan juga gue ingatkan lagi untuk para crypto newbies, ya jangan namanya all in. Ya, jangan namanya all in. Dan kalau gue pribadi, masa-masa sekarang ya dimana kita tahu Bitcoin sedang lagi momentumnya bearish, gue akan melakukan tetap akumulasi, tetapi lebih kecil. Ya, lu bisa pilih antara 50% atau 25% dari peluru lu. Misalkan sekali lu akumulasi misalkan $100. Tadinya 100 jadi cuma 50 atau $25 aja. Tergantung dari apa? Tergantung dari lu lebih bearish lagi atau enggak. Kalau lu sangat bearish, lu merasa Bitcoin bahkan akan nembus support band, tembus di bawah 50.000, ya berarti 25% aja. Tapi kalau ngerasa kayaknya bisa ketahan nih di bawah support band atau ketahan di struktur-struktur selanjutnya, karena jujurnya lumayan numpuk sih di sini ya. Kalau kita lihat ada di 52 sampai 50.000 dan ada juga bawah support band yang ada di angka 53 sampai 55 ya. Kalau sampai ini berhasil bertahan ya mungkin $50. Jadi tergantung lu masing-masing ya, 50 atau 25%. Gue pribadi ngelihatnya masih seperti itu. Dan kalau masih bertanya-tanya, wah apanya yang kritis? Ini masih naik, ya makan tuh naik. Ternyata turun sekarang gitu. Jadi jangan sampai orang kejebak oleh lower high seperti di sini ya. Apakah pasti terjadi lower low? Enggak ada yang pasti ya, tetapi
potensi lower high ini harus selalu kita pertimbangkan. Jangan kita berpikir semua rally adalah pump yang akan lanjut membuat all time high. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.